Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Giovanni Supiah dengan nomor NIM 211F 10393 dari kelas A6 Prodi PLB Universitas Argopuro Jember. Di sini saya akan membacakan beberapa rangkuman tentang pendidikan disabilitas netra, baik itu dari definisi, identifikasi, kriteria, klasifikasi, karakteristik difabel netra. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 5 hal, yaitu 1. Definisi. Apa yang dimaksud dengan definisi? Yaitu batasan-batasan suatu fakta atau objek, konsep, dan keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. 2. Identifikasi. Apakah identifikasi itu? Identifikasi yaitu menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kriteria, yaitu ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Yang keempat, klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi yaitu sebuah proses pengelompokan yang berdasarkan ciri-ciri persamaan. Yang kelima, karakteristik, yaitu gaya hidup seseorang yang berkembang secara teratur hingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Dan baiklah, saya akan membacakan tentang definisi tunanetra. Tunanetra sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti tuno atau rugi, dan netra adalah mata. Jadi, tunanetra adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Atau dengan kata lain, tunanetra adalah kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata. Menurut KBBI sendiri, tunanetra artinya rusak matanya atau luka matanya dan tidak memiliki mata atau buta atau kurang penglihatannya. Tetapi menurut para ahli, tunanetra adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal, ringan, sedang, maupun berat. Dan dalam proses belajar, anak tunanetra ini membutuhkan pelayanan khusus. Biasanya ini tergantung pada pendengaran dari tunanetra itu sendiri, atau yang disebut dengan auditif. Yang kedua, kita akan membahas tentang identifikasi tunanetra. Identifikasi tunanetra ini secara anatomis dan fisiologis
menyangkut struktur anatomi dan fungsi organ mata. Sehingga tunanetra ini adalah rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Tunanetra secara anatomis dan fisiologis dibagi menjadi dua, yaitu 1. Tunanetra secara medis. Tunanetra secara medis ini ketunanetraan yang dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatan. Sehingga tunanetra ini membutuhkan pengobatan pada mata atau diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya. Kedua, tunanetra secara estetis dan optometris. Ketunanetraan ini diartikan sebagai keadaan di mana mata mengalami kerusakan sehingga perlu dikoreksi dengan modifikasi alat bantu visual. 3. Klasifikasi tunanetra. Apa itu klasifikasi tunanetra? Tadi di atas telah disebutkan bahwa klasifikasi yaitu sebuah proses pengelompokan yang berdasarkan ciri-ciri persamaan. Dan di dalam klasifikasi tunanetra dapat dibagi menjadi 5, yaitu 1. Kelompok yang memiliki penglihatan agak normal, tetapi membutuhkan koreksi dengan alat bantu membaca. Kedua, kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang dan yang membutuhkan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Yang ketiga, kelompok yang memiliki penglihatan pusat rendah, jadi rentang penglihatannya sedang dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman akibat kerusakan penglihatannya. 4. Kelompok yang memiliki fungsi penglihatannya yang buruk. Jadi, penglihatan pusat buruk dan perlu alat bantu untuk membaca. Kelima, kelompok yang termasuk buta total. Setelah itu, kita akan membahas tentang kriteria tunanetra. Kriteria tunanetra dibagi menjadi 4 bagian, antara lain 1. Kemampuan melihat. Kemampuan melihat ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Buta total. Kategori ini tidak bisa melihat sama sekali, baik itu terang maupun gelap. Yang kedua, masih memiliki sisa penglihatan. Kategori ini masih bisa melihat gerak dan cahaya. Kriteria yang kedua adalah kemampuan terhadap persepsi cahaya.
Kemampuan ini masih bisa melihat bentuknya, tetapi jenis kriteria tunanetra ini tidak bisa membedakan laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau visus. Yang keempat, saat terjadinya ketunanetraan. Saat terjadinya ketunanetraan ini dapat kita bagi menjadi 3, yaitu 1. Tunanetra sejak dalam kandungan. Hal ini terjadi pada kasus ibu hamil yang menderita penyakit menular ke janin seperti HIV ataupun sifilis. Yang kedua, tunanetra pada saat kelahiran. Hal ini terjadi karena bayi yang dilahirkan sungsang. Kemudian pada proses kelahirannya membutuhkan alat. Yang ketiga, tunanetra setelah kelahiran. Baiklah, yang kelima kita akan membahas tentang karakteristik tunanetra. Karakteristik ketunanetraan adalah ketunanetraan yang dialami oleh seseorang yang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam bersikap dan berperilaku terhadap lingkungan. Jadi, keterbatasan tersebut merupakan hambatan tunanetra untuk bisa berkembang, beraktivitas sesuai dengan harapan tunanetra itu sendiri. Karakteristik tunanetra dibagi menjadi 2, yaitu karakteristik fisik dan karakteristik psikis. Tunanetra yang low vision, karakteristik ciri khasnya adalah bahwa seorang tunanetra ini masih bisa melihat antara gelap dan cerah dan masih ada sisa penglihatan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang penyebab terjadinya disabilitas netra secara medis, penyakit, dan gaya hidup. Yang pertama adalah penyebab kelainan mata dari segi medis dan kebidanan dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Masa sebelum kelahiran, kedua, masa saat kelahiran, yang ketiga, masa setelah kelahiran. Pada bab ini juga kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Buta bawaan atau congenital blind atau buta sibi. Kedua, buta didapat atau adventitiously blind atau buta AB. Secara ilmiah, ketunanetraan dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor dari dalam anak itu sendiri atau internal, dan faktor dari luar anak itu sendiri atau eksternal. 1. Masa sebelum kelahiran. Menurut Hittermasson dan kawan-kawan, bahwa beberapa ketunanetraan itu
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Faktor genetik atau keturunan. Akibat dari faktor ini antara lain retinitis pigmentosa, yaitu penyakit pada retina yang umumnya merupakan keturunan. Penyakit ini dapat menyebabkan sedikit demi sedikit kemunduran dan memburuknya fungsi dari retina itu. Gejala penyakit ini adalah sukar melihat pada malam hari dan diikuti oleh hilangnya fungsi penglihatan periferal. Yang kedua, perkawinan sedara. Yang ketiga, infeksi kehamilan yang terjadi akibat virus riptobiosis. Yang keempat, gangguan genetik. Dapat terjadi karena adanya kelainan kromosom akibat transformasi yang mengakibatkan keracunan darah. Kelompok beresiko tinggi yaitu pada ibu yang usia kehamilannya terlalu muda, antara umur 12 sampai 14 tahun, atau pada ibu yang usia kehamilannya terlalu tua, yaitu umur di atas 40 tahun. Yang kelima, keracunan saat hamil diakibatkan janin yang kekurangan vitamin. Yang keenam, penyakit menaun seperti TBC. Yang ketujuh, infeksi karena penyakit kotor atau penyakit kelamin, misalnya HIV atau sifilis. Yang kedelapan, virus toksoplasma yang berasal dari virus binatang seperti bulu kucing ataupun kotoran kucing yang sudah mengering dan tertiup angin, kemudian dihirup oleh ibu hamil. Yang kesembilan, virus rhesus agnosia prenatal, yaitu kekurangan oksigen pada bayi. Yang ke-10, pengalaman traumatik, misalnya sindrom baby blue, trauma akibat benturan pada saat kandungan saat kehamilan. Yang ke-11, penggunaan sinar X. Radiasi sinar X yang berlebihan akan berdampak pada kelainan janin. Yang kedua, pada saat kelahiran. Pada saat kelahiran, ketunanetraan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Kerusakan pada saraf mata pada waktu persalinan. 2. Kelahiran sungsang yang juga dapat menyebabkan kecacatan yang dapat menyebabkan tunanetra. Yang ketiga, bayi prematur atau perkembangan otak bayi yang kurang sempurna. Yang keempat, bayi postmatur atau bayi yang terlalu lama dalam kandungan. 5. Kekurangan oksigen, misalnya terendam air ketuban
dan menutupi jalan pernafasan janin. Keenam, proses kelahiran yang membutuhkan waktu yang lama. Yang ketujuh, tulang ibu yang tidak proporsional yang dapat menyebabkan ketunanetraan. 3. Pada masa pasca natal atau setelah anak dilahirkan, yang dapat mempengaruhi dari beberapa faktor setelah postnatal ini adalah 1. Penyakit infeksi seperti bakteri TBC, meningitis, dan diabetes mellitus. Yang kedua, kekurangan zat makanan, gizi, dan nutrisi. 3. Kecelakaan. 4. Keracunan, baik itu keracunan dari obat-obatan maupun makan makanan yang sudah kadaluarsa. Yang kelima, mengalami kelainan mata karena penyakit mata, misalnya 1. Seroptalmia. Apa itu seroptalmia? Seroptalmia adalah penyakit yang menyerang anak yang kekurangan vitamin A atau diare yang terus-menerus, sehingga anak dapat mengalami kelainan mata. Yang kedua, morbili atau yang disebut juga dengan radang otak. Yang ketiga, trachom. Apa itu trachom? Trachom yaitu virus yang bernama Chlamydia trachomatis. Keempat, katarak. Lensa mata menjadi keruh atau tertutup. Itu yang disebut dengan katarak. Selanjutnya yaitu glaukoma. Glaukoma adalah penyakit mata karena cairan bertambah pada bola mata, sehingga tekanan pada bola mata meningkat. Itu juga yang dapat menyebabkan kelainan mata. Dan selanjutnya adalah diabetic neuropathy, yaitu gangguan pada retina yang disebabkan oleh penyakit diabetes mellitus. Penyebab terjadinya kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut atau penyakit berat dan kesalahan perlakuan terhadap mata. Ada beberapa faktor, diantaranya karena penyakit diabetes mellitus, yaitu karena adanya pola hidup. Yang kedua, sakit hipertensi. Hipertensi adalah penyempitan atau pecahnya pembuluh darah pada otak. Yang ketiga, infeksi sistemik. Infeksi sistemik adalah penyakit mata yang disebabkan virus, serangga yang menyerang selaput mata. Selanjutnya adalah kelainan genetik. Kelainan genetik dapat terjadi karena perkawinan yang sedarah. Dan selanjutnya kekurangan vitamin A yang dapat menyebabkan kelainan mata dan rusaknya fungsi pada mata. Dan yang terakhir adalah trauma. Kekurangan vitamin A bisa juga
menyebabkan produksi air mata berkurang, sehingga dampaknya adalah kekeringan pada konjungtiva. Trauma diakibatkan karena adanya benda tumpul dan tajam. Itu juga yang dapat menimbulkan kebutaan. Trauma ini merupakan penyebab utama timbulnya kebutaan di negara-negara yang sedang berkembang. Tetapi sudah banyak sekali organisasi yang berhubungan dengan kesehatan mata ini, di mana program ini memiliki bagaimana cara mencegah kebutaan. Tujuannya yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan dalam menjaga mata, yang juga memberikan akses pengobatan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, penyakit apa saja yang dapat menyebabkan kelainan pada mata, yaitu diabetes mellitus, hipertensi. Kelainan endokrin dapat menyebabkan kelainan pada mata yang mengakibatkan kesulitan atau kekurangan atau bahkan kesulitan berkedip. Dan pada kasus hipertiroid akan timbunan lemak di belakang bola mata, sehingga mata bisa menonjol. Jadi kelopak matanya tidak bisa tertutup rapat. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan dari rangkuman tentang disabilitas netra. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian ini masih banyak salah kata yang kurang berkenan, dan tentunya masih jauh dari kata sempurna. Terima kasih.